Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya atas nama Darmawati Humas pembicara pertama, dan Muhammad Jasur Asmin sebagai pembicara kedua, Muhammad Saiful Haq sebagai pembicara ketiga, dan Muhammad Adnan Saputra sebagai pembicara keempat yang akan membahas mengenai penegakan hukum dalam lingkungan. Penegakan hukum harus dilakukan dengan benar dan efektif untuk mengukur keberhasilan negara, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara. Negara sangat menyadari bahwa penegakan hukum harus terkait dengan 5 pilar sifat instrumen, yaitu yang pertama pembangunan hukum, yang kedua penegakan hukum, ketiga kesadaran masyarakat, keempat budaya, dan terakhir yaitu infrastruktur yang mendukung. Hukum lingkungan yang sebenarnya dimaksud sebagai hukum yang mendasari penyelenggaraan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Nah, tujuannya adalah agar perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan terselenggara secara baik, tertib, dan pastinya jika perlu dilakukan dengan secara paksa. Nah, selanjutnya fungsi hukum di sini merupakan sarana dalam mewujudkan ketertiban masyarakat atau alat kontrol atau sering kita sebut dengan social control untuk mengontrol masyarakat, dan juga sebagai sarana dalam menunjang keberhasilan usaha-usaha pembangunan di lingkungan kita. Negara antara pembangunan dan perlindungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa saya mengatakan demikian? Sebab kegiatan pembangunan tanpa memperhatikan lingkungan akan memberikan akibat atau malapetaka yang akan merugikan pelaku pembangunan itu sendiri. Selanjutnya aspek hukum lingkungan. Nah, aspek hukum lingkungan di sini merupakan suatu disiplin ilmu yang cukup luas sehingga terkadang dirasakan tidak mudah untuk dipahami. Karena itu mencakup aspek yang pertama yaitu tata lingkungan, kedua perlindungan lingkungan, ketiga kesehatan lingkungan, keempat kesehatan manusia, kelima tata ruang, keenam aspek sektoral, ketujuh otonomi daerah, kedelapan internalisasi lingkungan hidup, dan kesembilan yaitu penegakan hukum. Nah, itulah merupakan aspek-aspek penegakan hukum dalam lingkungan. Akan melanjutkan materi pembicara pertama, yaitu adapun dasar konstitusi yang mengatur tentang perlindungan dan pengembangan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada pasal 68, pasal 100 dan pasal 116, yang dimana pasal 100 undang-undang ini berbunyi bahwa ayat 1, setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Dan pada ayat 2 menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 kali. Nah, adapun contoh dari pada kasus ini yaitu yang pertama, minyak mentah milik Pertamina tumpah di pesisir, sehingga masyarakat pada saat itu masyarakat Kerawang yang ada di pesisir dikejutkan dengan adanya oil spill pada tanggal 21 Juni 2019. Bentuk oil spill bulat dengan warna hitam dan memiliki bau seperti minyak tanah. Setelah bertebaran di pantai, oil spill mencair dan dalam hitungan hari beberapa ekosistem laut mendapatkan efek buruk. Selain pohon bakau yang tercemar, ikan-ikan juga menjauh. Para nelayan mau tidak mau harus melaut lebih jauh lagi, sehingga beberapa nelayan bahkan melaporkan bahwa jaring mereka terkena minyak. Dan dalam dibalik kasus ini yaitu BUMN, yaitu Pertamina, Hulu Energi, ONWJ, mereka mengkonfirmasi bahwa minyak mentah itu berasal dari sumur mereka. Pencemaran terjadi karena sumur YYA-1 mengalami kebocoran. Tinggal diam, Pertamina berupaya menangani masalah lingkungan yang terjadi selama hampir 5 bulan lamanya. Saya sebagai pembicara ketiga atas nama Muhammad Saiful Haq yang akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudara Jaswar. Adapun materi yang akan saya bawakan mengenai peranan pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan. Pembahasan mengenai peraturan pemerintah ini akan dikaitkan dengan
ketentuan pasal 8, 9, 18, dan pasal 20 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Juga yang dimaksudkan dengan pemerintah di sini adalah Badan Pemegang Kekuasaan Eksekutif selaku pelaksana undang-undang atau sering kita kenal dengan istilah pemerintah dalam arti sempit. Untuk melaksanakan Undang-Undang Lingkungan Hidup, pemerintah mempunyai kewenangan-kewenangan dan kewajiban tertentu. Dalam pasal 8 disebutkan bahwa pemerintah menggariskan kebijakan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Penjelasan pasal 8 menentukan bahwa ketentuan pasal ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tertentu, misalnya dalam bidang perpajakan, sebagai insentif guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan dan diinsentif untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kebijaksanaan dan tindakan pemerintah ini dapat pula diarahkan pada pemberian penghargaan pada setiap orang yang amat berjasa dalam pelestarian kemampuan lingkungan untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Sebagai contoh, bentuk insentif ini adalah diberikannya penghargaan kepada setiap orang yang amat berjasa dalam pelestarian kemampuan lingkungan setiap tanggal 5 Juni untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup. Penghargaan ini diberikan oleh Presiden dengan nama Penghargaan Lingkungan Hidup Nasional Kalpataru dan diberikan kepada para perintis lingkungan, pengabdi lingkungan, dan penyelamat lingkungan terbaik dengan kriteria tertentu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Saputra Umar, akan menjelaskan kesimpulan dari pemaparan materi kelompok saya. Setelah melihat uraian-uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, yaitu materi perundang-undangan di bidang lingkungan ini sudah cukup tersedia, namun masih ada peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai contohnya, yaitu ketentuan dalam HO mengenai gangguan lingkungan sejauh 200 meter. Yang kedua, yaitu kesadaran hukum masyarakat di bidang lingkungan belum begitu tinggi. Hal ini terlihat dari adanya masyarakat yang belum mematuhi aturan-aturan hukum, baik di bidang lingkungan. Adapun yang ketiga yaitu peranan pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan sangat luas, yakni melaksanakan ketentuan undang-undang, mengembangkan dan mendorong kesadaran masyarakat, dan berikut serta dalam pengelolaan lingkungan atau untuk mematuhi aturan-aturan di bidang lingkungan. Di samping itu, pemerintah bertugas pula untuk menyelesaikan sengketa-sengketa lingkungan yang terjadi dalam masyarakat. Adapun yang terakhir yaitu aparat-aparat peradilan seperti polisi, jaksa, hakim, selaku aparat penegakan hukum baru berperan apabila ada kasus-kasus lingkungan yang dibawa ke pengadilan negeri, karena tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.